Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Maton TV, senang sekali bisa bertemu kembali dengan sahabat Maton untuk membahas hal yang menarik yang terjadi saat ini. Sahabat Maton TV, tahukah sahabat bahwa moderasi beragama kini telah resmi menjadi Perpres nomor 58 tahun 2023? Perpres ini berisi tentang penguatan moderasi beragama, di mana moderasi beragama sangat diperlukan karena sebagai modal dasar untuk keutuhan dan peningkatan kualitas kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Moderasi beragama itu sendiri juga sudah familiar sejak beberapa tahun silam. Terciptanya kampanye moderasi beragama di Indonesia sangat dipengaruhi oleh kondisi internasional, di mana sebelum 2017 terdapat permasalahan di berbagai daerah terkait ekstremisme berbasis keagamaan. Sedangkan jaringan terorisme di Indonesia juga sangat dipengaruhi kondisi luar negeri atau jaringan internasionalnya. Demi mereduksi resiko terpaparnya warga Indonesia dari pemahaman radikal terorisme, maka dicetuskannya pertama di Indonesia oleh Lukman Hakim Saifuddin tahun 2016, yaitu Menteri Agama saat itu. Meskipun sebenarnya moderasi beragama dalam praktiknya sudah ada dari zaman Rasulullah. Pada tahun 2017 terdapat resolusi PBB yang diinisiasi Malaysia dalam sesi ke-72 Majelis Umum PBB dalam upaya mempromosikan moderasi sebagai cara untuk mencegah munculnya ekstremisme dan terorisme dan mempromosikan nilai-nilai dialog, toleransi, pemahaman, dan kerjasama. Resolusi tersebut disetujui oleh 135 negara anggota PBB dengan Amerika Serikat dan Israel memberikan suara menentang suara tersebut. Di Indonesia, moderasi agama dimusuhi dan dilabeli oleh suatu kelompok pengusung khilafah sebagai trik perang Amerika untuk melemahkan Islam. Moderasi beragama disebut-sebut sebagai cara Amerika menghancurkan dan memecah belah umat Islam. Selain itu juga penguatan moderasi beragama diklaim sebagai penguatan kapitalisme, oligarki, bahkan LGBT di Indonesia. Jika kita turunkan isi Perpres tersebut, tidak ada unsur pelemahan umat beragama. Isi dari Perpres 58 tahun 2023 adalah penguatan moderasi beragama dan pembentukan sekretariatan bersama penguatan moderasi beragama dengan tusi sebagai berikut. Yang pertama adalah penguatan cara pandang, sikap, dan praktik beragama secara moderat untuk memantapkan persaudaraan dan kebersamaan di kalangan umat beragama. Yang kedua, penguatan harmoni dan kerukunan umat beragama. Yang ketiga, penyelarasan relasi cara beragama dan berbudaya. Dan yang keempat, peningkatan kualitas pelayanan kehidupan beragama dan pengembangan ekonomi umat dan sumber daya keagamaan. Dan di mana letak hubungannya antara LGBT dengan institusi tersebut? Tidak ada kan? Dan jelas tusinya tidak ada yang bertentangan dengan moral dan hukum. Alih-alih menuduh kapitalisme, namun institusi tersebut justru menguatkan ekonomi umat. Lagi-lagi, justru inilah strategi propaganda kelompok intoleran yang mengusung khilafah versi mereka untuk mengganti Pancasila. Dasarnya sebetulnya mengatasnamakan umat, namun nampak justru hanya ingin merebut kekuasaan secara paksa, seperti yang sudah terjadi di negara timur sana. Padahal urgensi moderasi beragama sebetulnya sangat jelas. Karena kondisi masyarakat kita yang super majemuk, ratusan bahasa, daerah, 6 agama berbeda dan berbagai suku menjadikan kita sebagai bangsa yang memiliki resiko perpecahan. Apalagi sumber daya alam kita bak primadona di mata negara lain. Maka tak jadi heran jika negara lain pun ingin menguasainya, salah satunya dengan memecah belah rakyat sehingga memecah konsentrasi pemerintah atau kepala negara dalam menjaga sumber daya bangsa. Perpecahan ideologi adalah salah satu strategi pemecah belah bangsa. Selain itu, strategi tersebut juga harus dipraktekkan di saat yang tepat juga. Nah, mengingat sebentar lagi akan ada pesta demokrasi di mana syarat akan penunggang isu-isu politik, itu sebabnya juga politik identitas berbasis agama sangat beresiko dalam memperjelas gap keberagaman beragama. Maka dari itu, kita sebagai masyarakat agar bisa memahami tendensi kelompok-kelompok tertentu yang selalu berbuat gaduh di negeri ini. Karena penting sekali kita bahu-membahu, menjaga, dan waspada dalam mempertahankan keutuhan bangsa kita. Dimulai dari pemahaman tentang moderasi beragama itu sendiri, demi kepentingan NKRI dan masyarakat dalam ragam agama yang harmonis.
Demikian sahabat Maton TV pada pertemuan kali ini. Semoga sahabat sehat selalu dan semoga ulasan yang kami berikan bisa menjadi informasi yang bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.